Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 minggu yang lalu saya membeli HP baru karena HP yang lama sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga saya mengalami kesulitan saat mengirim renungan kencan dengan Tuhan setiap harinya. Saat hendak membeli HP, saya mulai berpikir, bagaimana caranya supaya 3.000 lebih kontak di HP lama bisa dipindah semua di HP baru, juga semua data-data, foto, dan media sosial yang beberapa saya lupa passwordnya bisa juga teratasi. Kemudian saya bertanya kepada murid saya yang sudah kuliah tentang kekhawatiran saya tersebut. Dan dengan penuh keyakinan dia katakan bahwa saya tidak usah khawatir, karena dia akan bantu untuk pindahkan semua kontak, chat WA, dan lain-lainnya dari HP lama ke HP baru. Hati saya pun tenang. Setelah HP dibeli, kemudian dia mulai asik memindahkan semua data ke HP saya yang baru. Setelah selesai, lalu saya lihat, sepertinya semua data sudah berpindah. Namun saya menunggu keesokan harinya saat renungan dikirim. Keesokan harinya saat saya mengirim renungan, tidak satupun orang yang bertanya, "Pak, kok saya belum mendapat kiriman KDT hari ini?" Itu artinya semua data sudah lengkap dipindah karena pertolongan murid saya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Yesus sedang memberitakan firman kepada orang banyak, ada 4 orang yang sedang menggotong teman mereka yang lumpuh. Mereka berusaha keras dengan cara membuka atap rumah, lalu menurunkan tilam tempat temannya yang lumpuh itu terbaring, supaya temannya itu dapat dibawa kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, akhirnya dosa orang lumpuh itu diampuni dan kesembuhan pun terjadi. Ada yang menarik dari kisah ini. Ternyata Yesus melihat iman teman-teman orang lumpuh tersebut. Seperti yang tertulis dalam Markus 2 ayat 5, Yesus melihat iman mereka. Berarti orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan karena ada orang-orang yang peduli dengan dirinya, yang dengan rela hati menolong dirinya tanpa pamrih. Mereka memiliki iman yang kuat karena mereka percaya bahwa temannya akan sembuh jika dibawa kepada Yesus. Hal ini membuktikan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh penolong. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk diperhatikan bahwa bertolong-tolongan merupakan tindakan yang memenuhi hukum Kristus, seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu artinya bahwa bertolong-tolongan bukan suatu tawaran atau pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus kita jalani. Untuk itu, mari kita belajar menjadi seorang penolong yang tidak mengharapkan pamrih. Pertolongan kecil akan berdampak besar jika kita melakukannya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk dapat menolong sesamaku sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.